Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaahnya semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang ilmu waris atau ilmu faraid. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ahli waris dari kalangan laki-laki dan ahli waris dari kalangan perempuan. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu adalah ahli waris dari farad atau dengan cara farad, yaitu ahli waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian-bagiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan bagian bagi ahli waris farad ini. Ada di antara mereka yang mendapatkan 1/2, ada di antara mereka yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan yaitu 1/8, kemudian 2/3, 1/3, dan 1/6. Nah, pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas dimulai dari 1/2. Ya. Ahli waris yang mendapatkan 1/2 itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah suami. Ya. Suami itu mendapatkan bagian 1/2 dari harta si mayit, yaitu dengan cukup satu syarat saja. Ya. Syaratnya adalah tidak adanya far'ul waris. Ya. Jadi ketika istri meninggal, maka suami mendapatkan bagian dari harta istri sebanyak 1/2 apabila tidak ada far'ul waris. Far'ul waris itu adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki, anak laki-laki atau anak perempuan, dan cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki ya si mayit. Naam. Jadi kalau ada si mayit meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, ya, kalau ini ada, maka suami tidak mendapatkan 1/2. Jadi suami mendapatkan 1/2 ketika mereka tidak memiliki anak. Ya. Ketika tidak memiliki anak, tidak ada far'ul waris. Naam. Kemudian dalil daripada ketentuan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 12, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Ya. Dan bagi kalian, wahai para suami, adalah nisfu ma tarak, yaitu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit, ya, yaitu ma taraka azwajukum, yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, illam yakul lahunna walad, kalau mereka tidak memiliki anak. Naam. Jadi yang mendapatkan 1/2 pertama adalah apa tadi? Suami, dengan satu syarat, tidak adanya far'ul waris, yaitu tidak adanya keturunan. Yang kedua, yang mendapatkan 1/2 adalah anak perempuan. Ya.
anak perempuan mendapatkan seperdua dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah anak perempuan tersebut tunggal. Tunggal dalam artian tidak memiliki saudara kandung. Dia adalah anak perempuan satu-satunya. Naam. Yang kedua syaratnya adalah dia tidak memiliki saudara laki-laki. Baik itu adalah kakak atau adik. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah tunggal, dia anak perempuan satu-satunya. Ya. Tidak ada anak perempuan lain. Syarat yang kedua, dia tidak punya kakak atau adik laki-laki. Ya. Karena terkadang di dalam sebuah rumah tangga, ya, ada 3 anak, misalnya anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Maka memang dia tunggal, ya, tetapi kan dia punya kakak dan adik laki-laki. Maka ini batal ya, kalau dia memiliki kakak atau adik laki-laki. Nah, jadi syaratnya anak perempuan ini mendapatkan seperdua kalau dia adalah anak perempuan tunggal, tidak punya saudari perempuan yang lain, dan tidak ada kakak atau adik laki-laki. Naam. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-11. Allah taala berfirman, "Wa in kanat wahidatan falahan nisf." Dan kalau anak perempuan itu dia sendirian, maka dia mendapatkan seperdua harta si mayit. Nah. Taib. Kemudian yang ketiga, karena ini untuk ahli waris yang mendapatkan seperdua ada 5 ya. Kalau yang pertama tadi adalah suami dengan satu syarat, yaitu tidak adanya anak, tidak punya keturunan, tidak ada far'ul waris. Ya. Al-far'u itu adalah cabang ya, yaitu anak ke bawah, anak, cucu dan seterusnya. Yang kedua adalah anak perempuan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah dia anak perempuan tunggal satu-satunya, tidak punya saudara perempuan yang lain. Dan yang kedua tidak ada saudara laki-laki, baik itu kakak ataupun adik. Yang ketiga sekarang, yang mendapatkan seperdua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ini dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia adalah tunggal, sendirian. Ya, jadi dia adalah cucu perempuan satu-satunya dari anak laki-laki. Yang kedua, dia tidak memiliki saudara laki-laki. Tidak memiliki saudara laki-laki, ya. Baik itu adalah kakak ataupun adik, ya, ataupun sepupu yang sederajat, ya, yang sederajat dengan posisinya sebagai cucu perempuan. Nah, jadi tidak ada saudara laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya al-far'ul waris yang lebih tinggi dari cucu perempuan, karena cucu perempuan dari anak laki-laki ini juga termasuk al-far'ul waris, termasuk cabangnya. Ya, jadi anak ke bawah itu adalah al-far'ul waris. Nah, jadi tidak ada al-far'ul waris yang lebih tinggi ya dari dirinya, misalnya adalah anak laki-laki atau anak perempuan si mayit. Naam. Jadi kalau misalnya anak laki-laki daripada si mayit sudah tidak ada dan meninggalkan anak perempuan yang itu adalah cucu daripada si mayit, maka cucu perempuan ini mendapatkan seperdua dengan ketentuan 3 syarat tadi. Yang pertama adalah cucu tunggal satu-satunya, ya, tidak ada saudara atau saudari kandung. Yang kedua adalah tidak ada saudara laki-laki, baik itu kakak ataupun adik ataupun sepupu. Dan yang ketiga adalah tidak adanya al-far'ul waris yang lebih tinggi daripada dirinya, seperti anak laki-laki ataupun anak perempuannya si mayit. Nah, kalau ada anak laki-laki dari si mayit atau anak perempuan si mayit, nah, maka batal.
Ini dalilnya adalah ijma' dari para ulama. Kemudian yang keempat untuk orang yang mendapatkan 1/2 dari harta si mayit adalah saudara perempuan sekandung. Ya, saudara perempuan sekandung, yaitu saudara perempuan si mayit. Dan ini ada 4 syarat. Yang pertama, dia sendirian atau tunggal, tidak ada saudara perempuan yang lain. Artinya dia adalah saudara perempuan si mayit sekandung satu-satunya. Nah, yang kedua adalah dia tidak memiliki saudara laki-laki, baik itu kakak ataupun adik. Ya, tidak memiliki saudara laki-laki, kakak atau adik. Yang ketiga, tidak ada al-far'ul waris. Ya, tidak ada far'ul waris, yaitu tidak ada anak ataupun cucu dari si mayit. Dan yang keempat adalah tidak ada al-aslul waris dari kalangan laki-laki. Ya, al-aslul waris adalah pokok daripada waris, yaitu adalah ayah ataupun kakek. Ya. Jadi kalau tidak ada ayah atau kakek, maka saudara perempuan sekandung ini mendapatkan 1/2. Dan tentang ayah, ya, ini berdasarkan ijma' dari para ulama. Naam, dalil daripada ketentuan saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ini mru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 176. Ya, karena dalil daripada hukum waris ini selain dari ayat ke-11, 12, ya, sampai ayat 13, ya, surat An-Nisa, ada juga dalil dari surat An-Nisa ayat 176. Allah SWT berfirman, ya, ini mru'un halaka laysa lahu walad, apabila ada seorang wanita atau seseorang yang meninggal, ya, kemudian dia tidak memiliki anak, laysa lahu walad, ya, dan memiliki saudara perempuan, ya, walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, maka baginya mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan si mayit. Nah, jadi saudara perempuan yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan sekandung dari si mayit dan seayah, ya. Saudara perempuan sekandung seayah, bukan seibu, ya. Jadi seayah. Kemudian yang terakhir, untuk yang mendapatkan 1/2 adalah saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Jadi saudara perempuan seayah mendapatkan 1/2 dengan 5 syarat, yaitu 4 syarat ada pada syarat yang tadi. Kemudian ditambah dengan 1 syarat. Ditambah dengan 1 syarat, yaitu tidak adanya saudara laki-laki dan perempuan sekandung. Jadi kalau misalnya ada saudara perempuan beda ibu, ya, beda ibu dan dia seayah, ya, maka berhak mendapatkan 1/2 dari harta si mayit, ya, dengan 4 syarat tadi, ditambah dengan 1 syarat, yaitu tidak adanya saudara laki-laki ataupun saudara perempuan sekandung. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan untuk ahli waris yang mendapatkan 1/2. Baik, kita ingat lagi, ya. Yang mendapatkan 1/2 dari harta si mayit, yang pertama adalah suami.
dengan satu syarat, tidak memiliki al-far'ul waris, tidak memiliki anak, ya, laki-laki atau perempuan, dan juga seterusnya, termasuk tidak adanya cucu, ya, laki-laki atau perempuan. Yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan 1/2 dengan 2 syarat. Yang pertama, dia adalah anak tunggal. Anak tunggal dalam artian tidak memiliki saudara perempuan yang lain, ya, baik itu kakak ataupun adik. Dan syarat yang kedua, dia tidak memiliki saudara laki-laki, baik kakak ataupun adik. Yang ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan harta 1/2 dari harta si mayit dengan 3 syarat. Yang pertama, dia tunggal, ya, tidak ada cucu yang lain, tidak ada cucu perempuan yang lain, dia adalah satu-satunya cucu perempuan. Yang kedua, dia tidak memiliki saudara laki-laki, baik itu kakak ataupun adik ataupun sepupu. Dan yang ketiga, tidak ada al-far'ul waris yang lebih tinggi dari posisi dirinya, yaitu tidak adanya anak laki-laki ataupun anak perempuan si mayit. Yang keempat adalah saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung ini mendapatkan 1/2 dari harta si mayit dengan 4 syarat. Yang pertama, dia adalah sendiri atau tunggal, satu-satunya saudara perempuan sekandung si mayit, tidak ada saudara perempuan yang lain. Yang kedua, dia tidak memiliki saudara laki-laki, baik itu kakak ataupun adik. Yang ketiga, tidak adanya al-far'ul waris, tidak ada, yaitu mayit tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan ataupun cucu laki-laki perempuan. Dan yang keempat, tidak adanya al-aslul waris dari kalangan laki-laki, yaitu ayah, kakek, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah yang mendapatkan 1/2 adalah saudara perempuan seayah dengan 5 syarat, 4 syarat yang tadi pada poin yang keempat, dan ditambah 1 syarat lagi, yaitu tidak adanya saudara laki-laki, ya, tidak ada saudara laki-laki ataupun saudara perempuan sekandung. Berikutnya kita bahas satu pembahasan lagi, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta si mayit 1/4 ataupun 1/8. Nah, yang mendapatkan 1/4 ada 2 orang. Yang pertama adalah suami. Ya, tadi suami kan mendapatkan setengah atau 1/2 dengan syarat tidak adanya far'ul waris, ya. Dan sekarang suami bisa berubah posisinya mendapatkan 1/4, yaitu, ya, ketika ada al-far'ul waris, ketika ada anak atau cucu, ya, ketika si mayit yaitu istri meninggal dan meninggalkan anak atau cucu, maka suami mendapatkan 1/4-nya saja. Ini dalilnya sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 12 Allah SWT berfirman, "Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna." Dan apabila istri-istrimu itu memiliki anak, maka kamu yaitu suami mendapatkan ar-rubu', yaitu mendapatkan 1/4 mimma tarakna dari harta yang mereka para istri tinggalkan, ya. Jadi suami berubah posisi mendapatkan 1/4 kalau ada far'ul waris. Kalau tidak ada far'ul waris, maka suami mendapatkan berapa tadi? 1/2 atau setengah dari harta si mayit. Yang kedua, yang mendapatkan 1/4 adalah istri, yaitu apabila suaminya yang meninggal, ya. Maka istri mendapatkan 1/4 dari harta suami yang meninggal dengan syarat tidak ada far'ul waris, ya. Syaratnya, ya, istri mendapatkan 1/4 harta si mayit, yaitu harta suami, kalau tidak ada anak, tidak ada far'ul waris. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala itu dalam surat An-Nisa ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad." Dan bagi mereka, yaitu para istri, adalah ar-rubu', mendapatkan 1/4
mimma taraktum dari harta yang kalian tinggalkan illam yakul lakum walad kalau kalian tidak memiliki anak. Nah, jadi beda dengan suami. Kalau suami mendapatkan setengah kalau tidak ada far'ul waris. Kalau istri mendapatkan seperempat apabila tidak ada far'ul waris. Naam. Kemudian bagaimana kalau jumlah istrinya lebih dari satu? Maka jatah seperempat itu dibagi rata kepada para istri yang ada. Kalau istrinya 2, maka seperempatnya dibagi 2. Kalau istrinya 3, seperempatnya dibagi untuk 3 istrinya. Kalau istrinya 4, maka seperempatnya dibagi kepada 4 istrinya. Nah, kemudian yang mendapatkan bagian 1/8. Yang mendapatkan bagian 1/8 itu adalah hanya satu, yaitu siapa? Istri. Nah, istri tadi kan mendapatkan 1/4 apabila tidak ada far'ul waris, yaitu tidak ada anak, ya, atau cucu dan seterusnya, ya. Namun istri itu mendapatkan 1/8 apabila, ya, adanya far'ul waris. Kalau suami meninggalkan far'ul waris, yaitu meninggalkan anak atau cucu, maka istri hanya mendapatkan 1/8. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12, yaitu fa in kana lakum walad falahunna sumunu mimma taraktum. Ya. Fa in kana lakum walad, dan jika kalian para suami memiliki anak, ya, falahunna sumunu mimma taraktum, maka bagi mereka para istri adalah mendapatkan 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Nah, jadi istri itu mendapatkan 1/8 kalau suami yang meninggal dan memiliki anak atau far'ul waris. Ya. Bagaimana kalau istrinya lebih dari 1, maka dibagi 1/8 itu untuk istri-istrinya. Kalau istrinya 2, ya, dan suami meninggal memiliki anak, maka 2 istri itu mendapatkan 1/8 itu dibagi untuk 2 istrinya. Kalau istrinya 3, 1/8-nya dibagi untuk 3 istrinya. Kalau istrinya 4, maka 1/8-nya dibagi untuk keempat istrinya. Nah, taib. Kita lanjutkan, ya. Jadi kan ada berapa bagian? Ada 6 bagian. Yang pertama adalah 1/2, yang kedua adalah 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat adalah 1/3, ya, 1/3, yang kelima 2/3, yang keempat 2/3 dulu, ya. 2/3 ini lebih besar daripada 1/3. 2/3, kemudian 1/3, kemudian 1/6, ya. Nah, karena 2/3 ini lebih besar daripada 1/3 dan 1/3 lebih besar daripada 1/6. Taib. Kita bahas dulu dari yang mendapatkan 2/3. Untuk ahli waris yang mendapatkan 2/3 dari ahli waris farad, ya, atau ashabul furud, yang mendapatkan ketentuan dari Allah Ta'ala, itu untuk 2/3 ada 4 orang. Yang pertama adalah anak-anak perempuan, ya. Anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan mendapatkan 2/3 dengan syarat apa? Syaratnya yang pertama adalah jika anak perempuan itu jumlahnya lebih dari 1, ya, mungkin 2, 3 dan seterusnya, 2 atau lebih. Karena sudah kita bahas di awal bahwa anak perempuan itu mendapatkan bagian 1/2 apabila dia tunggal, tidak memiliki saudara perempuan yang lain, satu-satunya perempuan, dan tidak memiliki saudara laki-laki baik kakak ataupun adik. Nah, ini anak perempuan asalnya adalah mendapatkan 1/2 dengan dua syarat. Adapun ketika anak perempuan ini ternyata lebih dari 1, maka dia mendapatkan 2/3. Ya. Syarat yang kedua adalah dia tidak memiliki saudara laki-laki, tidak adanya kakak atau adik. Ya, jadi syaratnya masih sama dengan syarat kedua ini masih sama dengan anak perempuan yang mendapatkan 1/2, ya. Cuma bedanya anak perempuan yang mendapatkan 1/2 adalah ketika dia tunggal.
Adapun yang mendapatkan 2/3 adalah ketika ada anak perempuan yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah SWT berfirman, fa in kunna nisa'un fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan, fawqa sanataini, yaitu lebih daripada 2, falahunna sulusa ma tarak, maka bagi anak-anak perempuan adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, dan ini juga ada dalil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anak perempuan yang mendapatkan 2/3 daripada harta si mayit. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan ya kepada seorang sahabat yang memiliki 2 anak perempuan, yaitu putrinya Sa'ad, ya, 2 putri Sa'ad. Rasulullah SAW menyampaikan, a'tibnata Sa'adin as-sulusain, berikan kepada 2 anak perempuan Sa'ad 2/3, wa'ati ummahuma as-sumun, dan berikan bagian ibu keduanya yaitu 1/8, wa ma baqiya fahuwalak, dan apa yang tersisa maka itulah milikmu. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1 dan dia tidak memiliki saudara laki-laki baik kakak atau adik, dia mendapatkan 2/3. Kemudian yang kedua, karena ini ada 4 ya, ada 4 orang yang mendapatkan 2/3. Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi bukan hanya 1 cucu ya. Ya, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena kalau hanya 1 cucu perempuan dari laki-laki, maka bagiannya adalah berapa di awal? Bagiannya adalah 1/2 ya. Cucu perempuan mendapatkan bagian 1/2 dengan 3 syarat, yaitu dia tunggal, tidak ada cucu perempuan yang lain, dia satu-satunya cucu perempuan. Yang kedua, dia tidak memiliki saudara laki-laki, baik itu kakak, adik ataupun sepupu yang sederajat, dan tidak adanya far'ul waris yang lebih tinggi daripada posisinya. Adapun cucu perempuan, karena ini cucu perempuannya tidak hanya 1, dia mendapatkan 2/3 dengan syarat yang pertama adalah jumlahnya lebih dari 1. Jadi kalau cucunya itu ada 2, cucu perempuannya ada 2 atau 3, maka cucu-cucu perempuan ini dari anak laki-laki mendapatkan 2/3. Yang kedua, tidak memiliki saudara laki-laki, baik itu kakak ataupun adik, atau sepupu laki-laki yang sederajat dengan cucu perempuan tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada far'ul waris. Tidak ada far'ul waris yang lebih tinggi dari posisinya, misalnya adalah anak laki-laki atau anak perempuan si mayit. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan si mayit ini sudah meninggal. Nah, kemudian yang ketiga yang mendapatkan 2/3 adalah saudara-saudara perempuan sekandung. Jadi bukan hanya 1, ada beberapa ya, 2 atau lebih dari saudara perempuan sekandung si mayit. Syaratnya yang pertama adalah lebih dari 1 ya. Syaratnya adalah lebih dari 1. Nah, karena kalau saudara perempuan sekandung asalnya dia mendapatkan 1/2 atau setengah dari harta si mayit, dengan syarat dia tunggal, dia tidak memiliki saudara laki-laki baik kakak atau adik, kemudian tidak ada far'ul waris, tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan dan seterusnya, dan tidak ada aslul waris dari kalangan laki-laki yaitu ayah atau kakek. Adapun ketika jumlahnya lebih dari 1, maka ini saudara-saudara perempuan sekandung ini mendapatkan bergeser dari setengah menjadi 2/3. Syaratnya pertama jumlahnya lebih dari 1, yaitu 2 atau 3 dan seterusnya. Yang kedua adalah masih sama syaratnya, tidak memiliki saudara laki-laki baik itu kakak atau adik ya. Tidak memiliki saudara laki-laki. Yang ketiga, tidak adanya far'ul waris, yaitu tidak ada anak atau tidak ada anak atau cucu daripada si mayit. Dan yang keempat adalah
tidak adanya al-aslul waris, yaitu tidak ada ayah ataupun kakek. Nah, dan ini dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa in kana tasnataini falahumas sulusan mimma tarak. Ya. Dan jika saudara perempuan itu 2 orang, nah, jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya adalah as-sulusan mimma tarak, yaitu 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, dan tentunya yang dimaksud dengan saudara-saudara perempuan sekandung di sini adalah sekandung dan seayah. Ya, kita ingatkan kembali, yang dimaksud saudara-saudara perempuan sekandung di sini adalah sekandung dan seayah. Jadi masih satu ayah, bukan beda ayah. Ya. Kemudian yang keempat dari orang yang mendapatkan bagian 2/3 adalah saudara-saudara perempuan seayah. Kalau tadi kan sekandung. Sekarang saudara perempuan seayah, syaratnya ada 4 syarat seperti tadi pada poin yang ketiga, ditambah 1 syarat lagi, yaitu tidak adanya saudara laki-laki dan perempuan sekandung si mayit. Jadi hampir sama ya, hampir sama dengan ketentuan saudara perempuan seayah yang mendapatkan 1/2 ya, yang mendapatkan saya mendapatkan 1/2, cuma bedanya di sini dia jumlahnya lebih dari 1. Jadi syaratnya sama dengan poin yang ketiga tadi, ya, ditambah 1 syarat lagi, yaitu tidak adanya saudara laki-laki atau saudara perempuan ya sekandung dari si mayit. Kita lanjutkan, berikutnya adalah yang mendapatkan 1/3. Baik. Ahli waris yang mendapatkan 1/3 itu hanya ada 2 orang. Ahli waris yang mendapatkan 1/3 ada 2 orang. Yang pertama adalah ibu. Baik, yang pertama adalah ibu. Ibu mendapatkan bagian 1/3 dari harta si mayit dengan syarat, tentunya syaratnya ada 3. Yang pertama adalah tidak adanya al-far'ul waris, yaitu si mayit tidak memiliki anak dan seterusnya ke bawah, tidak ada anak, tidak ada cucu gitu ya. Nah, yang kedua adalah tidak adanya saudara-saudara si mayit yang jumlahnya lebih dari 1. Ya. Tidak ada saudara-saudara si mayit yang jumlahnya lebih dari 1, baik itu adalah saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, dan sekandung ataupun seayah. Ya. Nah, ini sekandung ataupun bukan sekandung. Nah, yang ketiga adalah ibu mendapatkan 1/3 dengan syarat bukan termasuk masalah al-gharawain. Ya. Gharawain adalah kalau misalnya ada satu kasus, yaitu ahli waris yang ada adalah suami, kemudian ibu dan ayah atau istri, ibu dan ayah, suami, ibu, ayah, atau istri, ibu, ayah. Nah, maka dalam kasus yang seperti ini, maka ibu mendapatkan 1/3. Ya. Kalau ada gharawain, maka ibu mendapatkan 1/3 dari sisa, bukan 1/3 dari keseluruhan harta. Jadi syarat 1/3 mutlak untuk ibu adalah ketika tidak ada gharawain atau bukan masalah gharawain. Gharawain itu ahli waris berupa suami, ibu, dan ayah, ataupun istri, ibu, dan ayah. Nah, kemudian yang kedua, yang mendapatkan 1/3 dari harta si mayit adalah saudara-saudara seibu. Saudara-saudara seibu, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki.
Ya, saudara-saudara seibu ini mendapatkan sepertiga, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, dan syaratnya juga ada 3. Ya, ini syaratnya banyak ya. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah jumlah mereka lebih dari 1. Namanya juga saudara-saudara lebih dari 1 ya. Nah, yang kedua, tidak adanya al-far'ul waris, yaitu si mayit tidak memiliki anak. Yang ketiga adalah tidak adanya aslul waris dari laki-laki, yaitu tidak adanya ayah ataupun kakek. Nah, maka kalau demikian kondisinya, maka saudara-saudara seibu, baik itu perempuan atau laki-laki, dia mendapatkan sepertiga. Nah, ada catatan ataupun hukum khusus terkait dengan saudara-saudara seibu. Naam. Yang pertama, catatan yang pertama atau ketentuan khusus untuk saudara seibu yang pertama adalah tidak dibedakan antara laki-laki atau perempuan. Kalau memang dia saudara seibu, mau laki-laki mau perempuan, ya, maka dia tetap mendapatkan bagiannya sepertiga. Nah, jadi syaratnya lebih dari 1 ya. Kalau ternyata hanya ada 1, saudara seibu hanya 1, maka dia mendapatkan 1/6 ya. Nah, jika jumlahnya lebih dari 1, baru 1/3 dibagi rata ya, tidak membeda-bedakan apakah laki-laki atau perempuan. Pokoknya kalau ada saudara seibu, entah laki-laki atau perempuan, lebih dari 1 didata ya, didata, dicatat, dan mereka mendapatkan 1/3. Kalau ternyata ada 2 atau 3, maka sepertiganya ini dibagi untuk 2 orang atau untuk 3 orang. Nah, saudara seibu. Yang kedua, hubungan mereka dengan si mayit adalah melalui jalur ibu si mayit. Nah, artinya apa? Artinya ada wanita yang menjadi perantara antara si mayit dengan saudara-saudara perempuan. Ya. Nah, ada perantara. Kemudian kalau secara kaidah ya, secara kaidah adalah bahwasanya siapa saja yang memiliki perantara antara dirinya dengan si mayit, maka perantara itu menghalangi mendapatkan harta waris. Ini kaidah. Tetapi untuk kasus saudara-saudara perempuan, baik itu adalah saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, mereka tetap mendapatkan harta waris walaupun si ibu ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah saudara-saudara seibu, baik itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, ini menjadi hajib atau penghalang atau menghalangi si ibu ya, yang menjadi perantara mereka dengan mayit. Mereka menghalangi ibu dari bagian 1/3 ya. Mereka menghalangi ibu dari bagian 1/3 dengan adanya saudara-saudara perempuan ya, ibu ya, dengan adanya saudara perempuan, maka ibu itu hanya mendapatkan 1/6. Nah, jadi kalau tidak ada saudara-saudara seibu bagi si mayit, maka ibu asalnya mendapatkan 1/3. Namun kalau ada saudara-saudara seibu dari si mayit ya, baik itu adalah saudara laki-laki atau perempuan, maka ibu mendapatkan 1/6.
Baik. Sekarang terakhir dari ashabul furud adalah 1/6. Ya, 1/6. 1/6 yang mendapatkan 1/6 di sini ada 7. Ada 7 ahli waris yang mendapatkan 1/6. Yang pertama adalah ayah. Ayah mendapatkan 1/6, syaratnya ada 1, yaitu adanya al-far'ul waris, adanya anak. Ya. Jadi kalau si mayit memiliki anak-anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, adanya far'ul waris, maka ayah hanya mendapatkan 1/6. Kemudian yang kedua, ibu mendapatkan 1/6 dengan 2 syarat. Yang pertama adalah adanya far'ul waris, adanya anak-anak dari si mayit, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Dan yang kedua adalah adanya sejumlah ada beberapa saudara dari si mayit. Yang ketiga adalah yang mendapatkan 1/6 adalah kakek. Ya. Kakek mendapatkan 1/6 harta si mayit dengan 2 syarat. Yang pertama adalah adanya al-far'ul waris, yaitu adanya anak atau cucu si mayit. Yang kedua adalah tidak adanya ayah. Kalau tidak ada ayah, maka kakek dapat. Ya. Jadi bisa dikatakan kakek ini menggantikan posisi ayah. Karena ayah mendapatkan 1/6 ketika si mayit itu memiliki far'ul waris, ketika si mayit punya anak atau cucu. Ya. Maka kakek ini juga sama mendapatkan 1/6 jika si mayit punya far'ul waris, yaitu punya anak-anak, ya. Dan syarat yang kedua, tidak adanya ayah, karena kakek menggantikan posisi ayah. Kemudian yang keempat adalah nenek. Nenek, baik itu 1 atau lebih, dia mendapatkan 1/6. Syaratnya tidak ada ibu atau nenek terdekat. Ya, tidak adanya ibu atau nenek terdekat. Ya, karena ibu atau nenek terdekat menghalangi nenek tersebut. Ya, karena kalau tidak ada ibu atau tidak ada nenek terdekat, maka nenek tersebut menggantikan posisi ibu atau menggantikan posisi nenek terdekat. Nah, yang kelima yang mendapatkan 1/6 adalah cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang atau lebih. Ya. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah adanya 1 anak perempuan yang mendapatkan bagian setengah. Ada 1 anak perempuan yang mendapatkan bagian setengah, atau adanya 1 cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi darinya yang mendapatkan bagian setengah. Nah, itu kalau ada anak perempuan yang mendapatkan setengah, atau ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang mendapatkan setengah, ya, maka cucu perempuan ini dari anak laki-laki ini mendapatkan 1/6. Yang kedua, syaratnya adalah tidak adanya saudara laki-laki atau sepupu yang sama tingkatannya. Nah, tidak ada saudara laki-laki atau sepupu yang sama tingkatannya. Kemudian yang keenam, yang mendapatkan 1/6 adalah saudara perempuan seayah lebih dari 1. Ya. Saudara perempuan seayah lebih dari 1. Jadi saudara perempuan seayahnya ini banyak, 2, 3 dan seterusnya. Syarat yang pertama adalah adanya 1 saudara perempuan sekandung yang mendapatkan bagian setengah. Ya. Syarat yang pertama adalah adanya 1 saudara perempuan sekandung yang mendapatkan bagian setengah.
Ya, yang kedua adalah mereka tidak memiliki saudara laki-laki atau sepupu yang sama tingkatannya. Maka kalau seperti ini kondisinya, ya dia mendapatkan 1/6. Ya, saudara perempuan saya ini yang lebih dari satu ini mendapatkan 1/6. Dan yang terakhir adalah satu saudara seibu. Satu saudara seibu, baik itu adalah laki-laki atau perempuan. Dan ini syaratnya ada 3. Yang pertama, jumlahnya hanya 1. Ya. Jadi ya 1 saja, tidak ada yang lain. Ya. 6. Satu-satunya saudara seibu. Dan yang kedua adalah tidak adanya far'ul waris. Tidak adanya far'ul waris, tidak adanya anak laki-laki atau anak perempuan dari si mayit. Dan yang ketiga tidak adanya aslul waris, ya, dari laki-laki. Ya, yaitu tidak adanya ayah atau kakek. Nah, ini yang mendapatkan 1/6. Insyaallah ta'ala nanti kita tuliskan ya ringkasannya. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kemudahan-kemudahan untuk kita ingat kembali bagian masing-masing dari ashabul furud, ya, dari ahli waris yang dimasukkan kategori farad. Nah, jadi ada 6. Yang pertama adalah 1/2, yang kedua adalah 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat adalah 2/3, yang kelima 1/3, dan yang keenam adalah 1/6. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, nanti kita hafalkan sama-sama ya. Naam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.